Hai 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 hai. Halo. Oke, di sini bentar. Kita akan kenalan dulu yuk. Perkenalkan, namaku Nursolia Hatiyana. NIM-nya 2019 010093. Ini aku akan mengedukasi kalian tentang kesehatan hipertensi. Kenapa sih kita harus kenal hipertensi? Oke, data dari WHO World Health Organization tahun 2015 menunjukkan sekitar 1,13 miliar orang di dunia menyandang hipertensi. Artinya, 1 dari orang di dunia terdiagnosis hipertensi. Jumlah penyandang hipertensi terus meningkat setiap tahunnya. Institute of Heart Metric and Evaluation atau dikenal dengan singkatan IHME tahun 2016 23,7% dari 1, juta kematian di Indonesia tahun 2016 itu disebabkan oleh hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi adalah tidak normalnya tekanan darah pada dinding arteri. Tekanan darah merupakan suatu tanda tanpa gejala sehingga sering tidak disadari oleh penderita dan disadarinya setelah timbul akibat lanjut atau setelah komplikasi. Dan hipertensi merupakan tingkat tekanan darah yang disertai komplikasi yang nyata. Peningkatan darah diastolik dan sistolik pada dinding arteri oleh darah yang berdenyut di bawah tekanan dari jantung. Kategorinya apa aja sih? Kategorinya yang optimal itu adalah di bawah 120 untuk sistoliknya, dan diastoliknya itu 80 atau di bawah 80, dan normalnya itu 103, di bawah 130 ke bawah, dan diastoliknya 85 ke bawah. Untuk normal tetapi agak tinggi sedikit itu sekitar 130 sampai 139 untuk sistoliknya, dan untuk diastoliknya sekitar 85 sampai 89 mm air raksa. Yang stage pertama atau tingkatan hipertensi pertama itu 140 sampai 159 untuk sistoliknya, dan diastoliknya 90 sampai 99 mm air raksa untuk diastoliknya. Dan tingkatan yang kedua atau tingkatan yang paling beresiko tinggi, yang paling menakutkan itu sistoliknya di atas 160. Untuk diastoliknya di atas 100 mm air raksa. Apa aja sih penyebabnya? Kenapa sih kok bisa hipertensi gitu? Kenapa kok itu? Penyebabnya adalah ada 6. Yang pertama, genetik. Yang kedua, umur. Yang ketiga, stres. Yang keempat, etnis. Yang kelima, aktivitas. Yang keenam, merokok. Oke, kita akan kupas satu persatu. Genetik. Mutasi pada gen tunggal yang diturunkan berdasarkan Mendelian. Hipertensi itu dapat disebabkan oleh mutasi pada gen tunggal. Jadi, hipertensi itu adalah penyakit turunan yang bisa disebabkan oleh keturunan. Tapi, ada terkecualinya. Kalau kita melakukan pola hidup yang sehat, kemungkinan kecil hipertensi kita akan kambuh seperti itu. Kedua adalah umur. Yang lebih tua sering mengalami peningkatan tekanan sistolik. Orang dewasa atau yang lebih tua mengalami peningkatan tekanan sistolik yang berhubungan dengan elastisitas pembuluh darah. Namun, tekanan darah yang lebih besar dari 140 sampai 90 didefinisikan sebagai hipertensi yang meningkatkan resiko orang dewasa yang lebih tua untuk penyakit terkait hipertensi. Jadi yang lebih tua itu lebih beresiko untuk terkena hipertensi karena
elastisitas pembuluh darahnya sudah seperti itu. Yang ketiga adalah stres. Kenapa sih stres? Kecemasan, ketakutan, nyeri, dan stres emosional menyebabkan stimulasi simpatis yang meningkatkan tekanan darah, curah jantung, resistensi vaskular, dan efek simulasi simpatis yang meningkatkan tekanan darah. Kecemasan meningkatkan tekanan darah sebanyak sekitar 30 mm air raksa. Yang keempat, etnis. Angka kejadian hipertensi lebih tinggi di Afrika Amerika daripada di Eropa Amerika. Orang Afrika Amerika cenderung mengembangkan hipertensi yang lebih parah pada usia yang lebih dini dan memiliki resiko 2 kali lipat untuk komplikasi seperti stroke dan serangan jantung. Faktor genetik dan lingkungan seringkali menjadi faktor penyebab kematian terkait hipertensi juga lebih tinggi. Nah, jadi ini tentang kebiasaan kita dan kayak etnis dari budaya tersebut. Yang kelima ada aktivitas. Tekanan darah bervariasi sepanjang hari. Tekanan darah lebih rendah saat tidur antara tengah malam sampai jam 3 pagi. Antara jam 3 pagi sampai jam 6 pagi terjadi peningkatan tekanan darah yang paling lambat dan stabil. Ketika seorang pasien terbangun, ada lonjakan tekanan darah di pagi hari. Paling tinggi pada siang hari antara pukul 10 sampai 18 karena terjadi kita melakukan aktivitas dan mengeluarkan tenaga untuk beraktivitas tersebut. Jadi untuk tekanan darahnya lebih tinggi daripada saat pagi hari. Dan untuk aktivitas yang lebih beratnya itu dan tidak ada orang yang tekanan darahnya itu sama. Untuk polanya tidak ada yang sama, sehingga semua orang memiliki keunikan dan variasi. Yang keenam adalah merokok. Merokok menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah pada tekanan darah, meningkatkan seseorang merokok dan kembali ke garis dasar sekitar 15 menit setelah berhenti merokok. Jadi merokok itu mempersempit pembuluh darah dan tekanan darah akan meningkat karena kita harus memasuk darah lebih untuk kebutuhan kita. Tetapi rokok ini menyempitkan pembuluh darah, jadi kita harus bekerja, jantung kita harus bekerja lebih keras dan sehingga tekanan darah kita menjadi tinggi. Terus gimana sih cara menerapkan pola hidup sehat? Oke. Yang pertama adalah olahraga secara rutin. Olahraga secara rutin ini efektif untuk menstabilkan tekanan darah kita. Kedua, jaga berat badan tetap ideal. Karena kalau kita makan terlalu banyak atau kita makannya sembarangan, itu akan menyebabkan obesitas atau tekanan darah yang tinggi. Jadi kita harus menjaga berat badan kita tetap. Selanjutnya, hindari rokok dan mengonsumsi alkohol. Karena sudah dijelaskan tadi, merokok dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan alkohol juga menyebabkan kerja jantung, kerja liver, dan selanjutnya adalah makan 4 sehat 5 sempurna serta hindari makanan yang manis, berlemak, dan asin. Nah, tantangan buat si penderita hipertensi, tantangan yang paling sulit adalah makanan asin. Jadi kebanyakan itu dari konsumsi garam yang berlebih,
makanan manis dan berlemak. Jadi kita harus mengonsumsi makanan yang seimbang dan teratur. Selanjutnya, kelola stres dengan baik dan istirahat yang cukup, karena tubuh kita juga perlu istirahat dan untuk berelaksasi untuk menormalkan kembali fungsi sistem tubuh kita. Selanjutnya yang terakhir adalah rutin check up tekanan darah. Kenapa? Karena kalau kita rutin check up, kita bisa tahu nih tekanan darah kita itu berapa. Oh, tekanan darah kita itu tinggi, apa sih penyebabnya kayak gitu. Ya, jadi kita bisa introspeksi diri nih buat lebih menjaga tubuh kita lagi untuk hidup yang lebih sehat lagi. Sekian dari saya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.